Tunggu yang lain dulu ya. Bentar kok. Kompletnya. Oke, selamat sore teman-teman. Kita kembali ke mendadak fundamental bagian 4. Berarti udah mau sebentar lagi mau tuntas materinya. Ya gini deh, membaca dan mengamati schedule data. Jadi seperti biasa ya, saya akan ini adalah situsnya para penggila fundamental tentunya. Yang biasa fundamental tentu akan tahu ini dari forexfactory.com. Yang paling menarik dari ini adalah soal schedule. Schedule ya. Jadi seperti yang di bagian pertama, kenapa sih kita pakai fundamental? Jawaban pertamanya adalah karena fundamental itu ada jadwalnya, ada jadwal rilisnya seperti ini. Jadi bisa kita lihat Oktober 18, 15.30 ada data, 19.30 ada data. Jadi artinya kita bisa secara dari sisi waktu kita bisa bersiap. Oke, 15.30 ada data. Sekarang saya masih ada kencan yang nggak bisa trading dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana membaca dan mengamati schedule data? Ini yang mau saya coba jelaskan, yaitu yang pertama yang biasa saya lakukan adalah saya mengabaikan dulu yang ini nih, bagian eh, impact. Bagian ini saya abaikan, bagian impact. Jadi saya nggak ngeliat merah, kuning, hijau, biru dan segala macam, saya abaikan. Kemudian saya juga mengabaikan ini, previews. Jadi ini saya tutup seperti ini. Nah, kenapa saya abaikan? Saya abaikan karena boleh bilang kita hanya akan coba memahami prediksi aja. Lalu kemudian nantinya si prediksi itu akan kita manfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan transaksi kita. Jadi saya manfaatkan ini untuk melihat jam segini ada data, jam 15.30 nanti ada data UK, CPI datanya, prediksinya ini, dan hanya sampai di situ saya coba coba pahami, berarti nanti prediksinya seperti apa, seperti bagaimana prediksinya. Jadi saya abaikan the previousnya dan saya abaikan impact-nya, karena impact ya, impact ini hanya dihasilkan dari statistik yang dibuat oleh Forex Factory ya. Jadi menurut dia data biasanya rilisnya menghasilkan impact yang luar biasa, volatilitasnya naik dan segala macam. Nah, selanjutnya yang saya lakukan adalah secara umum saya akan menggunakan kata meningkat di angka positif dan kata menurun di angka negatif. Ini kebetulan nggak ada yang negatif ya, jadi semuanya lagi positif. Jadi contohnya misal yang ini. Nah, jadi saya akan baca kayak gini, jam 15.30 ada data GBP berarti UK ya. Ada data CPI diprediksi meningkat 0,9%. Jadi saya bacanya seperti itu. CPI UK diprediksi meningkat 0,9%. Nah, selanjutnya kita masih tahu CPI itu apa. Sehingga bisa kasih kasih komentar kalau CPI yang meningkat maka A, B, C dan D gitu. Kalau kita nggak, makanya di awal yang bagian 1 sampai 3 ada tuh bagian CPI-nya tuh ada. Kalau bingung ya tinggal tonton aja lagi CPI-nya kalau bagaimana. Oke, nah, ini aja yang soal membaca dari itu. Kemudian terus ada yang bertanya, kemudian bagaimana dengan previewsnya? Untuk lebih mendalam seputar data, saran saya gini, gunakan grafik data. Jadi saat Anda mau menggunakan angka previous, Anda jangan langsung bandingkan previous dengan forecast, tapi Anda langsung gunakan saja grafik data. Jadi seperti tadi, misalnya ini, saya bisa lari ke CPI-nya UK, nanti kan prediksinya ini ya, CPI UK diprediksi meningkat 0,9%. Nah, dari yang tadi situsnya saya lupa kasih tahu ya, situsnya itu tradingeconomics.com, ada tuh tulisannya sini. Nah, tradingeconomics.com, kemudian Anda tinggal ke country-nya UK, United Kingdom, kemudian Anda akan cari, kalau CPI itu Anda cari mesti inflation rate. Nah, prediksinya 0,9. Ini sekarang grafiknya kayak gini. 0,6 ini tentunya angka previousnya. Jadi nanti kalau rilisnya 0,9 dia lebih kembali naik ya.
Baru kita bisa lebih enak bicara kalau menggunakan grafik lebih pas saat Anda mau memperhatikan previous, gunakan grafik itu lebih tepat dibandingkan Anda hanya bandingkan CPI CPI yearly-nya UK diprediksi nanti nanti forecast-nya 0,9 dibandingkan 0,6 itu nggak akan dapat bayangan apa-apa. Ini kan pakai begini. Tapi kalau tidak mau menggunakan yang previous ya seperti saya tadi, CPI yang diprediksi meningkat 0,9%. Kalau CPI yang meningkat artinya inflasi lagi meningkat. Kalau inflasi lagi meningkat maka asumsinya Bank Sentral akan naikin suku bunga. Kalau Bank Sentral beneran naikin suku bunga, demand ke mata uangnya akan naik. Jadi kalau nanti rilisnya 0,9 seperti forecast dengan 0,9% meningkat 0,9% cenderung akan bikin concern jadinya rada naik. Kira-kira gitu. Ini aja materi yang bagian 4. Selanjutnya udah tinggal dikit lagi selesai. Oke, itu aja dari saya. Ada yang mau tanyakan silahkan. Nanyanya bisa lewat Telegram. Jangan lewat tim viewernya karena saya nggak ngeliat. Entah Telegramnya saya tampilin. Ya. Di capture ya. Jadi nggak seru kalau gitu Pak. Kak, apa yang nggak seru? Prediksinya CPI-nya apa naik kan? Betul. Sementara lagi Oh, yang hot nggak seru sale. buat posisi saya maksudnya. Iya. Ya, nggak seru buat posisi saya. Tapi harus disampaikan. Nah, ini juga kayaknya tadi pagi ada Tika yang nanya soal itu ya, soal inflasi naik. Jadi gimana gitu ya kan? Sementara posisi. Nah, kalau kalau jawabannya adalah analisa dan trading itu dua hal yang berbeda itu. Saat kita analisa ya faktanya analisanya kayak semua orang bilang dari sini ya diprediksinya naik gimana lagi. Jadi kita tetap harus bilang dalam analisa saat analisa asumsi saya nanti ponselnya bullish. Udah. Dan sekarang kan dia cenderung rada ngebullish ya. Dari pagi dia naik terus ya, udah naik kayak baca-baca tuh udah naik 0,5% ya katanya. Ya biarin lah kalau dia naik ya apa-apa kena stop loss ya dong berarti. Kalau lagi trading ya lain lagi ceritanya kan. Kita nanti akan cari yang sesuai dengan iman. Oke, ada lagi yang mau tanyakan silakan. Kalau nanya bisa lewat Telegram, bisa lewat lewat Telegram aja, nggak bisa lewat macam-macam, Telegram aja. Nggak bisa di clear. Yang terekam saya nggak mau clear. Kemarin aja bagian penggandaan APBD ada kok. Nah, lu ada yang bersiul. Tapi ada beberapa rilis data yang kita pakai pengecualian Pak ya, harus tetap perhatikan data previous ya. Kemarin survei apa itu kalau nggak salah? Iya, untuk yang survei, Survei. data survei ya. Jadi pengecualian di data survei Pak ya. Iya, pengecualian data survei. Kan makanya tadi saya pakai katanya adalah secara umum saya akan pakai itu ya, secara umum ya. Untuk secara khususnya kayak data survei nggak mungkin saya pakai meningkat seperti itu. Biar seru saya ke M5 deh. Oke. 3.30 ya, nggak masih lama nih. Ayo ada yang mau tanya silakan. Tanya apa aja boleh lah. Nggak terkait itu juga nggak apa-apa.
Ini. Ya, nggak pakai izin, nanya aja langsung. Gimana kalau saya jawab nggak diizinkan? Apa jadinya kalau saya jawab nggak diizinkan? Coba ya, oke, nomor dua. Euronya. Oke. Kenapa saat Oke, wah ini jauh banget nih, ini dari fundamental satu nih, dari fundamental satu nih. Jawabannya kayak gini. Ada dari bukan apa sebelum news sudah terjadi selesai. Bukan itu. Jawabannya karena kamu kata. Kenapa saat news pergerakan lebih signifikan? Itu kayak gini. Ada teorinya Dow yang mengatakan eh, price move in trend. Harga akan bergerak dalam satu trend. Kenapa harga bergerak dalam satu trend? Karena pelaku pasarnya adalah manusia. Nah, supaya kemudian manusia itu suka suka beraktivitas bersama-sama. Nah, supaya bisa beraktivitas bersama-sama dibutuhkan satu picu. Nah, si fundamental sering memicu kesamaan pergerakan itu, kesamaan persepsi. Jadi begitu dibilangin kayak kemarin dibilangin UK mau keluar dari Uni Eropa, langsung semuanya pada rame-rame cabut dari Inggris, sehingga hasilnya kan satu gerakan panjang di pound sterling kayak gitu. Apa sebelumnya sudah terjadi transaksi? Tanpa news juga sebenarnya transaksi terjadi aja sih. Tapi news memicu satu kesamaan gerakan sehingga memang volatilitasnya jadi naik dan range geraknya jadi luar biasa. Ya, kenapa? Oke, saya pindah-pindah dulu. Oke, ada yang lain? Ada pertanyaan lain? Ini saya iseng aja, saya pindahin ke 5 menit, bukan ada maksud apapun, saya iseng aja. Bukan sulap, bukan sihir. Oh iya, terus nanti kita besok saya sisipin ke itu ya, ke MTS ya. MTS berarti sore juga Pak ya? Jam 7 Oh yang malam. malam Pak ya? Ya, yang malam jam 7 malam. Ini nggak seru sih sebenarnya, materinya, judulnya nggak seru. Ada pakai mengupas rahasia, sementara saya sendiri mengatakan rahasianya adalah nggak ada rahasia. Tapi di beberapa kesempatan MTS kayaknya lebih cenderung ke trade walk Pak ya? Ke fitur barunya Monex Pak Iya, ya? sekarang nggak. Sekarang nggak. Bukan cuma non farm payroll aja ya. Coba coba perhatikan ini pound sterling. Pound sterling, oke. Sekarang nggak usah itu ya, satu deh. Ini dari tadi pagi kan, dari pagi dia udah naik jauh sebelum datanya rilis, dia udah naik duluan. Jadi kalau ditanya apakah tanpa news juga orang transaksi, ya transaksi. Terus kalau yang kayak gini harga trennya naik dan pasarnya tergantung gimana nya. Tapi yang jelas di saat ada news, harga akan cenderung range-nya jauh lebih lebar, pergerakannya jauh lebih cepat. Itu aja sih. Dan artinya satu, di volatilitas yang sangat tinggi, resiko lebih tinggi sebenarnya. Nah, kalau kalau ngeliat komentar kayak gini, jadi pertanyaan selanjutnya adalah kapan kita harus entry? Apakah sebelum data ataukah setelah data? Eh, buat saya cenderung ke setelah data rilis baru saya ambil posisi. Kenapa? Karena
kalau saya udah tahu datanya, rilisnya bagaimana, saya bisa lebih mendalami pengertian fundamentalnya, kemudian saya bisa ambil posisi yang berkenaan dengan pergerakannya. Tapi kalau datanya belum rilis, saya entry-nya hanya berdasarkan analisa pribadi saya. Nah, itu artinya saya sebenarnya sedang melawan kehendak pasar sebenarnya. Syukur-syukur pasar setuju dengan analisa saya. Kalau pasarnya nggak setuju, ya kusut saya. Nah, supaya pasar selalu ngikutin maunya saya, makanya tiap minggu saya tulis analisaku. Curang ya. Dan Biar benar ber- terus. berarti berarti kembali ke pasal 1 Pak ya, wangsit ya. Kalau udah begitu. Ya, itu dia. Jadi tulisan yang tiap minggu itu sebenarnya salah satu upaya untuk memaksa biar pasar sejalan dengan posisi saya. Gayanya nggak pada bahasa kacau. Terkuak deh. Nggak, analisaku itu cuma cuma preview doang. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, ini kebetulan adalah data inflasinya Inggris, dan Inggris kaitannya tentu kaitannya itu sampai nanti dia benar-benar keluar dari Uni Eropa, ya kaitannya itu orang nanti akan memperhatikan apakah sejak referendum kemarin inflasinya terpengaruh, kan kayak gitu. Kalau Panit OP jadi nggak itu juga ya, kemarin kan ada sempat penumpang gelapnya suka saya tinggal kan, kaptennya keluar duluan. Tapi si tambah sering tuh Pak. waktu waktu main ke tempat saya dia jujur loh kata dia kan. Pokoknya ketika meeting Pak Anit OP saya ikut kata dia. Bukan cuma itu juga di tiap kali acara, di tiap ada acara trading bareng semuanya juga begitu standby. Pokoknya kalau udah Ya apalagi nanti juga MTS nanti formatnya adalah trading bareng, jadi ya ya lumayan lah, seru lah. Kita nanti akan pelajari satu strategi moving average sih, strategi lama sih, testimoni. Ya nggak apa-apa, atau yang penting kan kita namanya salah satu usaha biar bisa profit gitu ya. Ya walaupun kadang-kadang ada juga OP saya yang hasilnya loss. ya si Prima. Kayak enggak, wah mesti nonton ini, mesti rajin-rajin nonton yang rekaman-rekaman terdahulu, ada Iya. lossnya, Bahkan dulu di momen ada lossnya. bahkan dulu waktu di Cappuccino Pas Peril lagi juga ini, pernah Pak ya. Cappuccino Peril pernah iya ikut pernah kita saya sih. loss, pernah saya cut loss, santai aja kita cut loss. Apaan tuh? Wah, beberapa dolar ya cut lossnya, iya. Nolnya ada 3. Intinya sih kalau ngeliat schedule kayak gini, jangan terpengaruh sama merah kuning hijaunya. Tapi tahu dulu, misalkan Anda perhatikan sekarang lagi ada GBP, PPI apa itu PPI? Ada RPI apa itu RPI, Real Price Index. Kemudian apa itu CPI? Kemudian apa itu HPI? Ini Home Price Index, indeks harga perumahan. Kemudian CPI-nya Amerika. Nah, ini sebenarnya masih kurang, sebenarnya ada yearly-nya dia nih.
kemudian apa itu manufacturing salesnya Kanada dan seterusnya. Kalau udah bisa gitu mah gampang. Makanya di awal dari eh, serial mendadak ini kan sedikit data ya tentang itu. Saya eh, news ada yang dalam bentuk data, ada yang bentuk berita. Nah, jadi nggak jangan cuma langsung ke sini, tapi juga coba-coba lihat di Bloomberg, coba di Reuters, coba lihat di tempat lain. Ada dari soal pergerakan tadi pagi. Saya selalu saya gini, bukan bukan berlawanan antara teknikal dan fundamental. Bukan perlawanan apakah fundamental atau teknikal. Jadi kayak gini, di fundamental itu kasih kasih saya jawaban kenapa dia naik atau turun. Kenapa pon cenderung turun ya? Karena ada fundamental soal kemungkinan ke bukan kemungkinan kepastian mengenai Inggris akan keluar dari Uni Eropa. Oke. Kemudian selanjutnya, nah itu dari penelusuran lebih banyak membuat si ekonomi Inggris cenderung melemah saat mereka nanti akan saat mereka benar-benar keluar satu poin. Nah kemudian saat mau eksekusi transaksi, saya butuh yang ini, saya butuh faktor teknikal. Jadi nggak akan ada perlawanan antara fundamental dan teknikal. Saya tetap butuh keduanya, gitu. Gimana kalau seperti minggu kemarin tidak banyak data-data fundamental ya. Nontonlah saya. Kenapa? Karena saya tidak punya jawaban. Kena seperti pertanyaan ini. Saya tidak punya pertanyaan, tidak punya jawaban. Kenapa dia begini? Saya nggak punya jawaban. Kalau nggak punya jawaban, ngapain? Kenapa saya harus ke kantor tiap hari? Nah, gitu kan, kan semacam pertanyaan seperti itu ya. Lalu kemudian pas eksekusi naik apa gitu kan? Jam berapa saya harus ke kantor? Nah, seperti itu. Saat sepi saya ya, saya cenderung memilih nggak OP. Mendingan nge-YouTube, nonton macam. Kalau dilihat manajer-manajer edukator gawat nih. Edukator kontennya keseringan YouTube. Itu coba saya lihat di sini. Saatnya sepi ya, saya lebih cenderung nggak OP deh. Mendingan tidur. Ini kalau referensi coba baca di CNBC, di Bloomberg, di Reuters, independent.co.uk, banyak kok sumbernya. Sponsorlinglife.com, Connect News, kayak iklan jadinya. Ya, sampai akhir tahun ini saya masih kayaknya sampai sampai akhir tahun ini saya masih di PON. Yang lainnya emang nggak menarik. Nggak ada berita apapun yang seru kan di pair lain. Kita sepanjang tahun ini coba cari tahu soal stimulusnya Jepang dan nggak ada yang menarik di situ kan. Tapi yang paling jelas sejak Juni Juni 23 Brexit. Terus nanti tinggal eksekusi artikel 50, udah konsentrasi situ aja. Eropa kan nggak ada apa-apa.
Kalau emas, emas saya nunggu nunggu ini kumpulan inflasinya Inggris, Eropa dengan Amerika ya. Kalau mereka mereka up, ya menarik tuh untuk mulai coba buy. Klimaksnya belum jelas, tapi si Theresa May katanya paling cepat itu akhir Desember, paling lambat Januari. Berarti kayaknya naik nih. Nggak seru nih. Dua enam, 3 menit, 4 menit lagi ya. Saya coba yang lagi berapa? Wih, naik deh. Kayaknya bakalan kena stop loss ini. Deket nih. Tuh. Satu menit. Saya percuma juga saya nonton-nonton doang nih. Ya, tapi coba deh nyari alasan buat entry.
Coba lihat deh. Naik kan beneran. Turunnya juga mantep ya. Itu turun karena saya masih sell. Wih, 1% Pak. Hai, gimana? Gimana? CPA-nya naik 1%. Iya, mantep kan? Kenceng ya. Tapi dia nggak mau naik. Soalnya saya masih sell. Maksa. Turun itu, cenderung turun. Iya, Malah turun. Turun. di Kan mantep kan? di respon turun. Ini lebih lebih disebabkan oleh apa kira-kira Pak? Ketika CPA justru Intip aja sahamnya FTSE. Coba aja si si, si FTSE FTSE. FTSE ya, kita dari sini aja. Lihat dari si trading ekonomi. Kan ini inflasinya beneran bagus ya. Naik ya. FTSE up. Orang ke sini ya. Orang lari ke sini ya. Di sini ada penunggunya soalnya. Tuh, gimana dia mau naik? Inflasi naik 1% tuh. Keren nih. Terus harga perumahannya juga naik 8,4%. Nggak ada bukti ini naik ini. Nggak tahu apa. Nah, selanjutnya yang harus yang di yang saya rencanakan untuk mendadak fundamental bagian 5 yaitu soal bagaimana sih manfaatin fundamental ya. Kemudian saya kemarin janji untuk di Margo dan Oil. Oke. Saya rasa kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya rasa ini aja yang kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan lagi nggak? Oke. Kalau nggak ada ya sudah ya. Terima kasih. Sampai ketemu di mendadak fundamental 5. Oke. Oke, Thank Pak. you. Makasih Pak.